Jamaah sidang solat Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari demi hari, waktu demi waktu, kondisi saudara kita kaum muslimin di negara Palestina kian memprihatinkan. Kekejaman dan kekejian tiada henti terus ditampakkan oleh para penjajah tanah suci Baitul Maqdis. Kabar terbaru, pimpinan kaum terlaknat itu mengatakan bahwa penyerangan dan pembunuhan tidak akan pernah dihentikan oleh tentara Zionis hingga rakyat Palestina pergi dari tanah tempat tinggal mereka, karena Gaza Palestina akan diambil dan penjajahan sempurna pun dilakukan. Maka demikianlah sifat para pembunuh dan penjajah ini yang tidak beda jauh dari para pendahulu mereka. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan mengingatkan kembali tentang sifat dan kelakuan buruk kaum Yahudi Bani Israel yang telah Allah Ta'ala gambarkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Dengan memahaminya, maka semoga kita semua bisa mengambil pelajaran serta mampu menjauhi perbuatan zalim dan kekejian yang serupa. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang tersebut dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Kaum Yahudi Bani Israel adalah salah satu kaum yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa mereka mendapat laknat tersebut? Jawaban pertanyaan tersebut ada di dalam Al-Quran. Kita akan menemukan bahwa mereka telah melanggar banyak aturan dan melakukan tindakan yang zalim. Mereka cenderung menyembunyikan kebenaran, seringkali berbuat kerusakan dan banyak terlibat dalam konflik dan perang. Lebih jauh lagi, Al-Quran menyatakan bahwa mereka adalah kaum yang tidak segan-segan membunuh para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kaum Bani Israel telah dilaknat oleh lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam, karena mereka selalu melampaui batas dan durhaka. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78 Allah berfirman, "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Di dalam ayat yang lain dijelaskan pula bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang senantiasa terlibat dalam pengingkaran dan pembunuhan para nabi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 87 Allah menegaskan, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan dan beberapa lainnya kalian bunuh? Bahkan tidak hanya sekali, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kelakuan orang-orang Yahudi yang telah membunuh beberapa nabi dan orang-orang soleh. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 21 Allah berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq
wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu berupa azab yang pedih. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur juz 1 halaman 178 menyebutkan bahwa Bani Israel dalam satu hari mereka membunuh 300 nabi, kemudian mereka beraktivitas di pasar pada sore harinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwatil Yahud wan Nasara juga menyebutkan sementara generasi yang datang setelah Musa mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka membunuh Nabi Zakaria dan putranya yaitu Nabi Yahya serta banyak nabi-nabi lainnya, hingga dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi, lalu mereka pergi ke pasar di sore hari seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, dengan keterangan tersebut maka bertambah jelaslah keburukan orang Yahudi terdahulu. Sulit bagi mereka mencari alasan untuk membersihkan diri dan menyatakan sebagai kaum beriman. Kejahatan mereka telah terbukti dalam sejarah, bahkan masih berlanjut hingga kini. Itulah yang menyebabkan mereka mendapat celaan dan kutukan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa mereka mencoba membunuh Nabiullah Isa alaihissalam, namun tidak berhasil. Allah mengabadikan hal ini dalam surah An-Nisa ayat 158-57. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shaqqin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yakina. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak luput dari kelakuan zalim orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk membunuh beliau namun gagal. Ketika beliau sedang tidur, ada seorang Yahudi yang hendak menjatuhkan batu besar ke tubuh beliau yang dilemparkan dari atas rumah. Dialah Amr bin Jihasi namanya, dari Bani Nadir. Rasulullah juga pernah disakiti oleh orang Yahudi, yaitu saat beliau diundang oleh seorang wanita Yahudi dari Bani Khaybar untuk makan daging kambing. Ternyata hidangan tersebut sudah dibubuhi racun terlebih dahulu, namun beliau memuntahkan makanan tersebut dan tidak jadi menelannya karena tulang kambing panggang itu menyampaikan kepada Nabi bahwa dia telah dibubuhi racun. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, demikianlah sifat-sifat buruk kaum Yahudi yang dikabarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Hendaknya kita mengambil pelajaran dan menjauhi sikap buruk tersebut, sebab hari ini sejarah kembali berulang. Kaum Yahudi kembali menunjukkan sifat-sifat yang telah Allah Ta'ala celak dan kutuk. Kaum muslimin kembali dizalimi oleh Yahudi Zionis Israel. Maka maha benarlah apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana nanti mereka akan memetik apa yang telah mereka tanam sendiri. Kejahatan melampaui batas yang telah mereka lakukan akan berbalik menimpa kepada diri mereka sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, la taqumu sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yahtabi al-yahud mi wara'il hajar wasyajar. Rasul bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka sehingga orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan batu.
فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرغد فإنه من شجر اليهود. Batu atau pohon pada waktu itu berbicara, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon ghargad, dia adalah pohon Yahudi. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kaum muslimin dan memasukkan kita semua ke dalam golongan yang mendapatkan ampunan serta ridho darinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.